warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Pranoto, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Madiun dari SMP Negeri 2 Nglamas. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan atau kegiatan pra-observasi dengan Ibu Wareh Widayati dari guru IPA dari SMP Negeri 2 Nglamas. Sebelum kegiatan percakapan pra-observasi ini dilakukan, kegiatan ini adalah sebagai persiapan awal untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu Bu Wareh untuk kegiatan hari ini. Ada beberapa pertanyaan Bu Wareh yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan pra-observasi ini Bu Wareh. Yang pertama adalah dalam kegiatan pembelajaran panjenengan nanti, tujuan pembelajarannya itu seperti apa Bu Wareh? Jadi nanti saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas untuk mata pelajaran IPA dengan mengambil salah satu temanya adalah sel organisasi kehidupan, dan tujuan yang ingin dicapai adalah siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisa sel sebagai penyusun dalam sistem organisasi kehidupan. Berarti dalam kegiatan pembelajaran ini hanya ada satu tujuan Bu Wareh. Kemudian untuk area pengembangannya sendiri Bu Wareh, apa yang ingin panjenengan capai untuk area pengembangannya? Ya, untuk area pengembangan yang saya fokuskan adalah pada pengetahuan dan juga keterampilan, di mana pada pengetahuan ini nanti saya akan mengkonsep pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional di kelas. Gitu. Untuk keterampilannya adalah di mana siswa ini nanti mampu melakukan aktivitas pembelajaran sesuai tema yang sedang dipelajari. Jadi untuk area pengembangannya ada pengetahuan dan ada keterampilan. Kemudian untuk rancangan pembelajarannya seperti apa Bu Wareh? Jadi mulai dari mungkin model pembelajarannya, medianya dan seterusnya. Rancangan pembelajarannya seperti apa? Ya. Jadi untuk model pembelajaran ini saya menggunakan model discovery inquiry, di mana nanti siswa ini mampu melakukan pencarian melalui beberapa sumber atau media yang ada di sekitarnya, dan bisa digunakan untuk mencari sebuah kesimpulan dari materi yang dicapai atau materi yang ingin dicapai begitu. Terus kemudian untuk metodenya saya menggunakan metode ceramah, diskusi maupun presentasi. Kemudian apalagi Pak Adi? Modelnya? Model sudah, kemudian metode. Berarti menggunakan model dan metode seperti yang sudah panjenengan sampaikan tersebut. Iya. Kemudian untuk media yang ingin digunakan ketika proses pembelajarannya seperti apa? Ya. Untuk kegiatan pembelajaran secara umum nanti saya menggunakan perangkat laptop, LCD proyektor, kemudian beberapa peralatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nanti ada kelompok kinestetik, visual maupun auditori, yang mana pada kelompok kinestetik ini juga memerlukan perangkat seperti mikroskop, kemudian preparat yang langsung digunakan secara awetan atau mungkin siswa mengambil langsung dari objek yang ada di sekitarnya. Oke. Jadi untuk medianya panjenengan nanti menggunakan laptop, menggunakan LCD, kemudian juga menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di laboratorium IPA seperti itu. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran ini Bu Wareh akan dilaksanakan kapan, kemudian untuk kelas berapa, seperti itu? Nanti saya ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk kegiatan supervisi ini besok. Jadi jadwal saya ada di hari Rabu di kelas 7A pada jam 1.2. Jam 1.2. Oke. Jadi panjenengan akan melaksanakan kegiatan ini pada hari Rabu, kelasnya adalah kelas 7A jam ke 1.2. Oke Bu Wareh, gini nanti
ini percakapan yang menarik, tapi nanti setelah kegiatan pembelajaran kita akan mengadakan percakapan kembali Bu Are. Kita akan menggali lagi mungkin apa-apa yang perlu kita diskusikan. Kemudian untuk Bu Are, dari hasil diskusi ini hasil apa yang panjenengan rasakan Bu Are dari percakapan ini? Saya termotivasi sekali ingin merancang pembelajaran di kelas itu, mulai dari menyusun rancangan kegiatan, dan harapan saya nanti di dalam proses pelaksanaannya ini dapat berjalan lancar, tercapai sesuai harapan dan bermanfaat untuk siswa saya di kelas. Iya, yang lebih utama adalah bermanfaat untuk siswa yang ada di kelas. Oke, Bu Are, ini saya kira untuk percakapan pra-observasi ini sudah cukup. Nanti kita sambung lagi pada saat panjenengan proses pembelajaran di kelas. Nanti saya minta izin untuk bisa hadir di dalam kelas. Kemudian nanti setelah kegiatan pembelajaran kita lanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Seperti itu Bu Are ya. Ya, terima kasih Bu Are. Demikian percakapan pra-observasi yang saya lakukan. Semoga percakapan ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk Bu Are sebagai guru yang nanti mengajar di kelas, dengan tujuan bisa memberi istilahnya pembelajaran yang utama yang lebih bermanfaat untuk murid. Saya akhiri Bu Are ya untuk percakapan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Are. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Nah, setelah doa bersama, kita siapkan untuk pembelajaran IPA pagi ini. Ya. Jadi kegiatan pagi ini nanti materinya adalah tentang sel. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, setelah coba kalian lihat, apakah kalian masuk gaya belajar apa untuk kita gabungkan dalam satu kelompok? Nah, ini tadi link yang sudah saya bagikan tadi malam, itu kalian bisa mengisi bahwa kalian termasuk gaya belajar apa yang kalian suka. Apakah kalian masuk kinestetik, audio visual, atau apa? Auditory atau visual. Nah, ini apakah sudah satu kelompok dengan gaya yang kalian suka? Sudah. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal menyiapkan pembelajaran untuk hari ini. Nah, kira-kira saat kalian berangkat ke sekolah tadi, apakah kalian sarapan? Botol. Lalu apa yang kalian bawa hari ini? Botol. Ada yang botol. Kira-kira apa yang akan kalian rasakan kalau kalian tidak sarapan hari ini? Lapar, lemas, letih, lesu, dan seterusnya. Kira-kira apakah kalian bersemangat dalam mengikuti pembelajaran apabila kalian tidak sarapan? Tidak semangat. Semangat atau tidak? Tetap semangat. Nanti setelah pembelajaran baru sarapan. Oke. Tidak ini dicoretnya. Buang sampah pada tempatnya. Datang ke tempat itu memakai terbuka. Yang kalimat tidaknya jangan dipakai. Misalkan tidak membuang sampah itu kan kalimat negatif. Artinya dengan menjaga kebersihan kelas. Tidak. Jadi langsung ke kelompok ya, kelompok auditory. Mana auditory? Auditory. Kelompok kinestetik. Mana kinestetik? Kelompok visual. Ya. Untuk kelompok visual dan kelompok auditory, silahkan lihat tayangan video yang ada di
seperti audiovisual. Masih kan dengan bakteri ya? Bakteri kemarin termasuk uniseluler apa multiseluler? Uniseluler apa multiseluler? Coba amati ini sebagian dari materi kemarin, yaitu tentang makhluk hidup yang sel tunggal atau uniseluler. Gak paham? Gak paham. Tapi setelah dihubungkan dengan LK, mungkin kalian akan lebih memahami apa atau itu tayangan yang ada di depan. Nah, untuk masing-masing kelompok, auditori, visual, dan kinestetik akan saya bagikan LK. Silahkan kalian bekerja sesuai LK. Kemudian kalian isikan pertanyaan jawaban yang ada di LK, kemudian nanti dipresentasikan kelompok kinestetik. Nanti dibagi berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Skar Bimega Sabila. Saya dari kelompok auditori. Anggota kelompok saya adalah Dr. Syafri Muzani, Skar Bimega Sabila, Kaila Kana, Tamara, Ikhtias. Saya mau menjelaskan jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan berdasarkan organelnya. Organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan adalah sistoplazma dan centriole. Organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan adalah kloroplas dan dinding sel. Jelaskan peran sel dalam mengatur sistem organisasi lingkungan. Organisasi kehidupan merupakan susunan kelompok makhluk hidup dimulai dari yang sederhana hingga yang terkompleks. Organisasi kehidupan tersebut dimulai dari molekul, biasa, cairan, sistem, organ dan capainya membentuk organisme, populasi, multigas, sistem, lingkungan, dan sekian prestasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok adalah visual. Silakan semuanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kelompok 1 Safara Sujana, 2 Karin Raisa Budiati, 3 Lina Vanessa Hilania, 4 Rizky Ainur Amela, 5 Kalita Hamzah Umi Kosmetika, 6 Astrid Nisa
kembali dalam percakapan pasca observasi dengan saya Hadi Pranoto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Madiun dari SMP Negeri 2 Nglames. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Wareh Hidayati, guru IPA dari SMP Negeri 2 Nglames. Bagaimana kabarnya Bu Wareh? Alhamdulillah baik Pak Hadi. Alhamdulillah keadaannya baik. Begini Bu Wareh, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan jalannya proses observasi kelas ya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang kemarin sudah panjenengan lakukan. Di sini ada beberapa pertanyaan Bu Wareh. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Wareh terkait dengan jalannya observasi kelas yang kemarin juga berlangsung? Ya. Jadi pada kegiatan kemarin, kegiatan supervisi kemarin, saya merasa tegang Pak Hadi. Jadi karena ditunggu gitu ya, ada perasaan yang kurang nyaman juga. Gitu. Tapi saya kembali ke diri sendiri bahwa itu adalah tugas semua guru dan perlu adanya evaluasi ke depannya. Iya. Semoga nanti untuk kegiatan berikutnya lebih lancar, lebih tidak ada kendala Bu Wareh. Iya, iya. Kemudian begini Bu Wareh, mungkin bisa diceritakan kembali terkait dengan proses observasi kemarin, area pengembangan di dalam kelas yang panjenengan lakukan dan tahapan-tahapan yang dilakukan seperti apa Bu Wareh? Ya. Jadi untuk area pengembangan yang saya lakukan adalah pada aspek keterampilan dan aspek pengetahuan. Jadi untuk aspek pengetahuannya, anak-anak atau siswa ini sudah mampu untuk mengidentifikasi atau menganalisa sel ini sebagai penyusun organisasi kehidupan begitu. Dilihat dari kegiatan aktivitas atau keterampilan di dalam melakukan pengelompokan sel hewan maupun sel tumbuhan gitu. Kemudian tahapan yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan mulai dari perencanaan, kemudian penyiapan alat, bahan media pembelajaran seperti itu. Yang saya harapkan nanti bisa memperlancar aktivitas atau tugas saya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Jadi area pengembangannya adalah di pengetahuan, kemudian di keterampilan Bu Wareh. Sejauh mana area pengembangannya Bu Wareh? Apakah sudah berhasil atau belum? Saya rasa sampai ke 80% Pak Hadi ya. Iya. Jadi di situ itu memang ada beberapa siswa yang memang kurang tanggap begitu, memang mungkin ada masalah tertentu begitu. Oke. Jadi area pengembangannya sudah sampai ke 80%. Iya. Kemudian terkait dengan dalam proses kemarin, apakah ada kendala Bu Wareh? Mungkin kendala yang timbul ketika pada proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Ya. Jadi saya dari hasil observasi yang saya lakukan ini ada beberapa siswa yang kurang aktif di dalam satu kelompok tersebut, ataukah memang kelompoknya terlalu besar. Di awal kegiatan pembelajaran saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka di kelompok kinestetik, auditori sama visual. Nah ini kelompok visualnya kelompoknya terlalu besar atau jumlahnya terlalu besar. Apakah mungkin yang menyebabkan tidak nyaman begitu? Sehingga anak ini menjadi ketergantungan terhadap satu teman yang lain begitu Pak. Iya, jadi kendalanya mungkin dari pengelompokan yang terlalu besar, Iya. kemudian masih ada anak yang kurang aktif seperti ini. Kemudian mungkin untuk rencana ke depan Bu Wareh, seperti apa yang ingin panjenengan lakukan untuk rencana ke depannya? Iya. Jadi rencana ke depan saya tetap menggunakan gaya belajar siswa di dalam penerapan kegiatan pembelajaran di kelas. Namun saya akan lebih mengurangi jumlah kelompok. Seperti kelompok visual ini jumlahnya yang paling besar akan saya bagi menjadi beberapa kelompok kecil sehingga lebih fokus di dalam aktivitas kelompok tersebut. Terkait dengan rencana seperti ini yang sudah jenengan sampaikan, rencana panjenengan untuk penerapannya kira-kira kapan Bu Wareh untuk rencana perubahannya ini? Ya. Insya Allah saya akan melakukan perubahan di kegiatan pembelajaran saya yang akan datang. Oke. Jadi
Jadi nanti di pembelajaran yang akan datang sudah akan melaksanakan Iya, perubahan. langsung saya ubah dari evaluasi kemarin yang memang perlu dilakukan perubahan. Ya, oke. Nanti kedepannya saya tunggu kabar baiknya Bu Are. Semoga nanti di pembelajaran yang akan datang yang menjadi kendala di pembelajaran kali ini bisa terselesaikan dan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu bisa kita capai. Oke, saya kira itu Bu Are untuk percakapan pasca observasi yang bisa kita lakukan hari ini. Semoga percakapan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Hadi. Sekian Bu Are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan dengan Ibu Are Widayati, guru IPA dari SMP Negeri 2 Lames. Semoga percakapan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.